Halo, salam jumpa. Saat ini Anda sedang menyaksikan Asia Calling yang menyajikan cerita-cerita di sekitar Asia. Dalam Asia Calling kali ini, komersialisasi rumah sakit di Indonesia dan rencana pembuatan penjara khusus koruptor. Anda bersama saya, Besti Siregar, dalam Asia Calling, Your Window on Asia. Sepekan setelah kematian Ayu Triadesiana di Rumah Sakit Harapan Kita, pemerintah menjatuhkan sanksi teguran pada rumah sakit tersebut. Oleh masyarakat, sanksi ini dinilai tidak tegas dan tidak memberikan efek jera. Apalagi pemerintah tetap memperbolehkan kegiatan syuting di rumah sakit. Apa pertimbangan pemerintah membolehkan syuting di rumah sakit? Simak laporan yang disusun reporter Tempo TV Rio Rizalino berikut ini. Seminggu setelah kematian Ayu Triadesiana, Kementerian Kesehatan menggelar konferensi pers. Langkah ini diambil setelah kecaman terhadap Rumah Sakit Harapan Kita mengalir deras. Rumah sakit tersebut dinilai melanggar Undang-Undang Kesehatan. Direktur Utama Rumah Sakit Harapan Kita, Ahmad Subagio, akhirnya angkat bicara. Ia mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya Ayu dan juga meminta maaf atas ketidaknyamanan selama perawatan Ayu di ruang ICU. Meski begitu, Ahmad menampik jika syuting tersebut melanggar Undang-Undang Kesehatan. Menurutnya, sah-sah saja syuting sinetron diadakan di rumah sakit karena merupakan bagian dari program promosi rumah sakit. Jadi selama ini syuting-syuting yang di rumah sakit ini lebih untuk semacam mengenalkan rumah sakit. Jadi tidak dipungut biaya. Jadi kami tidak ada menerima untuk ke rumah sakit biaya. Senada dengan Ahmad Subagio, Kementerian Kesehatan pun menyatakan tak ada larangan rumah sakit tak boleh dijadikan lokasi syuting. Walau demikian, pemerintah tetap menyayangkan kejadian yang menimpa Ayu. Kementerian Kesehatan berjanji akan memberikan sanksi teguran untuk pihak Rumah Sakit Harapan Kita. Di setiap rumah sakit sebenarnya tidak ada larangan untuk syuting dengan catatan tidak boleh mengganggu pelayanan dan kenyamanan. Itu prinsip sebenarnya. Di setiap rumah sakit pun ada suatu keputusan direktur yang mengatur ini. Sikap pemerintah yang membolehkan rumah sakit dijadikan tempat syuting mengusik keingintahuan masyarakat. Apakah boleh lembaga kesehatan publik menjadi ajang kegiatan komersial semata? Rumah sakit itu sebenarnya lembaga kemanusiaan, dia tidak boleh berpromosi. Termasuk dokter, perawat itu nggak boleh berpromosi karena dia adalah person atau institusi kemanusiaan. Kenapa? Karena dia bukan dia dari sisi kemanusiaan itu kan siapapun harus ditolong. Kalau promosi kan kesannya rumah sakit sebagai komoditas. Menurut pengacara publik LBH Jakarta, Surdiati, syuting di rumah sakit apalagi di ruang ICU melanggar aturan. Aturan yang dimaksud Surdiati adalah Peraturan Menteri Kesehatan tentang persyaratan kesehatan lingkungan rumah sakit. Dalam aturan disebutkan, ICU termasuk zona beresiko tinggi, di mana pasien di dalamnya sangat rentan terhadap pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan. Karena di sana diatur tingkat kebisingan harus berapa, ketika malam hari udara harus berapa. Di sini lengkap sih diatur, tapi kategorinya zona resiko tinggi. Sementara itu, anggota Badan Pengawas Rumah Sakit Tini Hadat mengatakan hingga kini memang belum ada aturan dan sanksi yang jelas terkait fungsi rumah sakit. Ini menjadi salah satu penyebab buruknya tata kelola rumah sakit di Indonesia. Sampai sekarang sih yang dilanggar baru etik ya. Etiknya sendiri menyatakan bahwa seharusnya tidak begitu karena mereka melalaikan pelayanan kepada pasien gitu dan mengganggu kenyamanan pasien gitu. Nah, kami sekarang dari BPRS berusaha untuk supaya ada aturannya. Jadi justru baru akan diberikan aturan yang jelas gitu ya. Selain dari di undang-undang kan dinyatakan secara umum ya, secara general gitu. Apa fungsi rumah sakit gitu kan, yang terutama itu tadi melayani pasien, tapi kan aturan detailnya itu belum ada. Satu nyawa sudah melayang. Kurnianto berharap tidak akan ada lagi korban yang jatuh akibat kelalaian rumah sakit.
Saya serahin aja kepada publik aja. Ya masyarakat lah yang menilai, yang bisa mengambil langkah-langkah hukum selanjutnya. Ya. Kalau untuk perlu proses informasi ya saya siap menjelaskan hal yang sebenarnya.